Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta kesediaannya Ivan. Tim kita dalam doa. Oke, materi kita minggu lalu tentang apa? Peredaran darah. Sudah sampai di golongan darah. Kenapa orang yang berkencing rokok dia punya peredaran darah dengan pernapasan akan membaik? Kenapa perlu sedang? Karena Paru-paru kita. kalau yang ngomong silakan nikotin berkurang. Ya, apa lagi? Ada yang tahu? Ryan bilang dia punya nikotin di dalam darah berkurang betul sekali. Ada yang lain? Ya? Asap berkurang, ya itu juga betul. Ada yang lain? Ya? Empat bintang. Jadi orang yang berhenti merokok dia punya peredaran darah dengan pernapasan akan membaik. Itu dikarenakan peredaran darah dengan pernapasan itu saling berhubungan. Seperti yang kita belajar minggu lalu, peredaran darah kecil itu mulai dari mana-mana saja. Dari mulut. Dari seramik kiri, seramik kanan, pergi di kanan, kemudian keluar pergi di paru-paru, kemudian keluar di paru-paru. Nah, pada saat di paru-paru itu terjadi pertukaran gas dan karbon dioksida atau CO2. Nah, pada saat ketika asap rokok itu masuk, nanti asap rokok itu akan mengganggu itu sistem pernapasan dengan sistem peredaran darah. Jadi nanti oksigen yang masuk itu bercampur dengan itu asap-asap rokok, maka nanti dia punya darah yang membawa itu oksigen juga akan terganggu. Iya, darahnya nanti jadi kotor, betul sekali. Kalau begitu, di dalam rokok ada kandungan apa saja sampai berbahaya bagi tubuh? Racun. Tembakau. Apa lebih tepatnya kandungan zat apa? Nikotin. Apa lagi? Oke. Untuk itu pada hari ini kita akan belajar tentang untuk menjawab itu pertanyaan kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Betul sekali. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis grafik mengenai kandungan karbon monoksida. Karbon monoksida. Ya, ini Mirwan. Lihat buku di halaman 71. Di situ ada grafik tentang kandungan karbon monoksida atau nama lambang ini kimianya itu CO. CO2 itu karbon dioksida. Kalau CO karbon monoksida. Ayo kita prediksi, semakin banyak rokok yang dihisap oleh seorang perokok, semakin banyak karbon monoksida yang ada di dalam darah mereka. Dan semakin banyak paru-parunya. Lihat di gambar 2.31. Yang di gambar 2.31. Di situ ada diagram tentang karbon monoksida dan konsumsi rokok per hari. Ketika ini rokok satu pak itu dia punya karbon monoksida di situ berapa? 20. Kalau 2 pak 40. Di situ ada pertanyaan. Berapa banyak kandungan karbon dioksida dalam darah seorang perokok jika mengonsumsi 3 pak, 4 pak, dan 5 pak perharinya? Jadi itu lanjutan dari yang itu 2 pak itu. Kemudian ada yang pertanyaan nomor 2. Pada grafik tersebut terlihat seorang yang tidak merokok namun memiliki kandungan karbon monoksida di dalam darahnya.
pertanyaan. Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok untuk kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Ibu bagi 3 kelompok. Ben ada ibu. Hitung sudah. Hitung mulai dari situ. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau semua sudah di dalam kelompok masing-masing, Ibu akan bagikan ini LKPD dan silakan kalian kerjakan. Ini kan coba. Gila Setelah ini kalian presentasikan. Ya, di dalam situ. Dia punya jawaban, lihat di ini lembar yang kedua itu. Ayo lihat di halaman ini apa? 71. Sudah tahu, dia punya jawaban. Yang nomor 80. berarti di nomor 1. Berarti kan di situ dia punya pertanyaan. Ibu, itu nanti tambah kok ibu. Oke, tambah 3 kali 1 hari 34. Makanya dengar Ibu jelaskan. Di sini kan satu paku dia punya kali nomor sudah berapa? 20 toh? Terus 2 pak berapa? Ya, 2 pak berapa? 20. Berarti kalau 3 pak berapa? Oh begitu ini. Oh, Kopi bilang apa? Berarti kalau 4 pak berapa? 4 pak. 80, 44. Tambah terus. Oh, berarti begini ibu. Tulis cepat. Karena semua sudah selesai, berikutnya kita masuk di presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar ulang grafik di atas untuk menunjukkan beberapa banyak kan. Terima kasih. Demikian terima Jika kasih. ada yang ingin bertanya. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1 punya? Silakan. Dari kelompok sebutkan nama dengan asal kelompok. Kenalkan nama saya Becita Ovan. Dari kelompok Saya dari kelompok 2 ingin bertanya di soal nomor 2. soal nomor 2. Kelompok 1 siap untuk menjawab. Pada grafik tersebut terlihat seseorang yang tidak merokok namun memiliki kandungan karbon monoksida di dalam darahnya. Kira-kira apa penyebabnya? Berikan alasannya. Penyebabnya adalah perokok pasif, mereka juga menghirup asap rokok, serta kandungan bahan kimianya secara tidak sengaja, sehingga mereka pun dapat terpapar penyakit-penyakit yang telah disebutkan di atas. Tanya bagaimana jawaban? Bagaimana dengan jawaban yang kalian berikan? Pas? Oke. Tepuk tangan untuk. Berikutnya dari kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok 3. Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari Hasil kerja kami. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dari pertanyaan nomor 2, apakah kelompok 3 menemukan tentang
tentang penyakit yang terdapat pada perokok pasif dan perokok aktif. Kelompok 3 mau menjawab duluan, habis ini baru dibantu oleh kelompok 1. Betul. Tepuk tangan untuk jawabannya ini. Jawabannya dibantu oleh Amrafe. Ingin menjawab pertanyaan penyakit. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Deco. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi semua beringat, kita bahas kembali apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Nomor 1 jawabannya apa? Empat. Kalau 3 pak itu berapa? 3 pak sama dengan 60 ppm. Ada yang tahu ppm itu apa? Ini kan bonus tidak. ppm dia punya kepanjangan. Mungkin bahasa Inggris. ppm ini dia punya kepanjangan parts per million. Apa dia punya bahasa Indonesia bilang? Bagian per sejuta. Ini artinya apa ppm ini? Bagian part. Iya, itu artinya apa? Bagian kandungan karbon dioksida. Selain itu, jadi ppm ini nih, itu adalah satuan untuk menghitung konsentrasi di dalam suatu zat kimia. Bisa saja dalam larutan, bisa saja dalam gas. Yang kita bahas hari ini gas atau larutan? Gas. Karbon dioksida itu gas. Kemudian nomor 2, 4 part berapa? 4 monoksida ini adalah sebuah zat berwarna hitam. Zat berwarna hitam, tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian soal nomor 2. Pada grafik tersebut terlihat seseorang yang tidak karena dia dekat dengan orang yang merokok. Akhirnya dia isap asapnya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang Tentang rokok. kandungan Kandungan dioksida di dalam rokok. Jadi orang yang isap 3 bulan dia punya kandungan 60 ppm. Orang yang tidak isap rokok juga punya kandungan Selanjutnya Ibu, kita akan refleksi materi hari ini. Ibu, silakan kalian dulu kembali di tempat masing-masing. Oke, kita akan refleksi materi hari ini. Ibu akan bagikan di kertas. Nanti kalian tulis nama dengan hari tanggal kelas. Ibu baca soal, kalian langsung jawab. Jadi Makasih, Bu. tentang materi hari ini. Tulis nomor 1. Langsung jawab. Pakai apa sih? Apa yang saya pelajari dari pembelajaran hari ini? Nomor 2, apa yang sudah saya pahami dari materi hari ini? Nomor 3, apa saja yang belum saya pahami dari materi hari ini? Oke, selamat dulu kembali. Minggu depan, hari Senin depan, kita belajar tentang organ-organ pernapasan. Oke,
Ih.